Aku permalukan suamiku di depan umum dengan cara kubongkar perselingkuhannya bersama sekretarisnya sendiri. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, agar tidak tertinggal notif dan cerita-cerita menarik selanjutnya. Terima kasih. Aku, seorang wanita yang telah bekerja keras membangun bisnis dari nol, akhirnya mencapai puncak. Sebagai CEO dari perusahaan besar, aku memiliki segalanya: kekayaan, kekuasaan, dan suami yang tampak mencintaiku. Aku berpikir hidupku sempurna. Sampai suatu hari, dunia yang kubangun runtuh seketika. Malam itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Hujan turun deras, menutupi suara langkahku saat memasuki rumah. Lampu-lampu temaram, aroma lavender dari lilin yang biasa kunyalakan masih menyelimuti ruangan. Aku mendengar suara samar dari lantai atas, suara tawa yang tak asing, tetapi bercampur dengan sesuatu yang menusuk perasaanku. Langkahku terasa berat saat menaiki tangga. Setiap pijakan seakan mengantarku pada kebenaran yang paling kutakuti. Dan di sanalah mereka, suamiku dan wanita lain, tertawa, berbagi keintiman di tempat yang seharusnya menjadi milikku seorang. Adrian, suaraku hampir berbisik, namun cukup membuat mereka terkejut. Suamiku menoleh dengan wajah pucat, sementara wanita itu, seseorang yang kukenal, justru tersenyum tipis. Sayang, aku bisa jelaskan. Jelaskan. Aku tertawa pahit. Jelaskan apa? Adrian, bahwa selama ini aku hanya alat bagimu? Bahwa semua cinta yang kau tunjukkan hanyalah sandiwara? Dia diam. Tak ada kata, tak ada alasan yang cukup untuk membenarkan pengkhianatannya. Aku merasakan sesuatu hancur dalam diriku. Bukan hanya pernikahanku, tetapi juga kebanggaanku sebagai seorang wanita yang telah mengorbankan segalanya demi keluarga. Aku mundur selangkah, menahan air mata yang siap jatuh. Lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang? Suara wanita itu memecah keheningan. Dia menatapku dengan tatapan menantang, seolah ingin melihat seberapa dalam luka yang dia torehkan. Aku menarik napas dalam, menenangkan diri di tengah badai yang mengamuk dalam dadaku. Aku akan melakukan apa yang selalu kulakukan. Suaraku dingin, penuh kepastian. Berdiri, bertahan, dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Aku berbalik, meninggalkan mereka dengan keterkejutan di wajah mereka. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata yang kubiarkan jatuh di hadapan mereka. Aku telah melalui lebih banyak badai dalam hidup, dan ini hanya satu lagi yang harus kutaklukkan. Malam itu, dunia yang kubangun runtuh. Tapi aku tahu, aku akan membangun yang baru, lebih kuat, lebih indah, tanpa orang-orang yang tak pantas ada di dalamnya. Aku selalu percaya bahwa hubungan kami kuat. Kami telah melalui begitu banyak hal bersama. Jatuh bangun membangun bisnis, menata masa depan, dan berdiri berdampingan dalam suka maupun duka. Adrian adalah pria yang selalu mendukungku, yang memelukku erat ketika aku merasa lelah, yang membuatku merasa dicintai di tengah dunia bisnis yang kejam. Tapi akhir-akhir ini, sesuatu telah berubah. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku hanya terlalu lelah, bahwa pikiranku sedang bermain-main denganku. Namun, semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin jelas perbedaan dalam sikapnya. Dulu, setiap kali aku pulang ke rumah setelah hari yang panjang, dia akan menyambutku dengan pelukan dan ciuman di kening. Kami akan duduk bersama di ruang tamu, berbagi cerita tentang hari kami masing-masing. Aku akan bercerita tentang proyek besar yang sedang kutangani,
dan dia akan berbicara tentang pekerjaannya dengan penuh semangat. Tapi sekarang, rumah terasa lebih dingin. Adrian sering pulang larut malam, dan ketika dia akhirnya tiba, dia tampak lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Meeting mendadak, katanya ketika aku bertanya. Ada proyek baru, aku harus bertemu klien. Kata-kata itu selalu sama, terdengar begitu datar dan mekanis. Dulu, dia selalu berusaha menjelaskan panjang lebar agar aku mengerti, tetapi sekarang, dia bahkan tidak berusaha. Seolah-olah dia tahu aku tidak akan bertanya lebih jauh. Aku mencoba mengabaikan kegelisahanku, tetapi kebiasaannya mulai berubah semakin jelas. Dia lebih sering membawa ponselnya kemana-mana. Dulu, dia selalu membiarkan ponselnya tergeletak begitu saja di meja atau di sofa. Tetapi sekarang, benda itu seperti perpanjangan tangannya. Bahkan saat ke kamar mandi, dia membawanya. Suatu malam, aku terbangun karena suara notifikasi ponselnya yang berbunyi di meja samping tempat tidur. Adrian tertidur pulas di sampingku. Nafasnya teratur, seolah tak menyimpan beban apapun. Aku menoleh ke arah layar ponselnya yang menyala, menampilkan pesan singkat yang membuat dadaku mencelos. Aku sudah tidak sabar bertemu lagi. Semalam sungguh luar biasa. Aku menatap layar itu dengan tangan gemetar. Jantungku berdebar kencang hingga terasa menyakitkan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dadaku begitu kuat hingga aku kesulitan bernapas. Aku menoleh ke arah Adrian yang masih terlelap di sampingku. Wajahnya tampak begitu tenang, begitu damai, seolah-olah dia sama sekali tidak merasa bersalah. Aku ingin membangunkannya saat itu juga, ingin mengonfrontasinya, ingin menuntut jawaban. Tapi aku tidak bisa. Tenggorokanku terasa tercekat, kakiku terasa berat. Aku hanya bisa duduk di sana, menatap layar ponselnya yang masih menyala, membiarkan kata-kata itu menari di pikiranku, menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang masih kumiliki. Saat akhirnya aku beranjak dari tempat tidur, air mata yang kutahan sejak tadi mulai jatuh perlahan. Aku melangkah keluar kamar, berjalan menuju balkon, membiarkan udara malam yang dingin menyapu wajahku. Hatiku berteriak, tetapi suaraku tidak bisa keluar. Aku menggenggam pagar balkon erat-erat, mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir jernih. Aku ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman. Aku ingin percaya bahwa mungkin ada penjelasan logis di balik pesan itu. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu, ini bukan hanya imajinasiku. Ada sesuatu yang salah hari itu. Langit mendung, seolah alam semesta ikut merasakan kegelisahanku. Aku baru saja keluar dari kantor setelah rapat panjang yang melelahkan. Sejujurnya, pikiranku sudah dipenuhi dengan berbagai hal, target bisnis, proyek besar, dan tentu saja, Adrian. Sikapnya yang semakin jauh, telepon yang selalu dijaga ketat, pulang larut malam dengan alasan yang mulai terdengar usang. Aku mencoba mengabaikan semuanya, mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya berpikir berlebihan. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, bukti nyata ada di depan mataku. Saat masuk ke dalam mobil Adrian, sesuatu menarik perhatianku. Di kursi penumpang, ada sebuah botol kecil parfum wanita. Botol kaca elegan dengan desain yang tidak asing bagiku, tapi bukan milikku. Aku memegangnya dengan tangan gemetar, mengangkatnya ke dekat hidung dan menghirup aromanya. Wangi melati yang lembut, sedikit manis, dan asing. Aku menelan ludah. Jantungku berdegup semakin kencang. Sejenak, pikiranku mencoba mencari-cari alasan. Mungkin ini milik rekan kerjanya?
Mungkin seseorang menitipkannya, tapi logika tidak bisa menenangkan hatiku. Aku sudah terlalu sering berusaha menyangkal kecurigaanku, dan kini, benda kecil ini terasa seperti sebuah tamparan keras. Suara pintu mobil terbuka mengejutkanku. Adrian baru saja keluar dari sebuah kafe, tampak sibuk dengan ponselnya. Ketika dia melihatku di dalam mobilnya, dia sedikit terkejut. "Sayang, kenapa kamu di sini?" tanyanya dengan nada setengah panik. Aku menatapnya, masih menggenggam botol parfum itu di tanganku. Perlahan, aku mengangkatnya ke arah wajahnya. "Ini apa?" tanyaku. Suaraku bergetar. Adrian terdiam. Sekilas, ekspresinya berubah. Matanya berkedip cepat, bibirnya sedikit terbuka, seolah sedang menyusun jawaban. Tapi hanya dalam hitungan detik, dia tersenyum kecil, seakan-akan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Oh, itu? Mungkin punya temanku yang naik mobil kemarin," jawabnya santai. Aku menatapnya lekat-lekat, mencari tanda kebohongan di wajahnya. "Teman?" ulangku pelan. Dia mengangguk, masih mempertahankan senyum tipisnya. "Iya, rekan kerja." Mungkin dia menjatuhkannya tanpa sadar. Aku ingin percaya. Aku ingin menerima jawaban itu begitu saja dan menghapus semua kecurigaan yang telah menghantuiku selama berminggu-minggu. Tapi sesuatu dalam nada suaranya, dalam tatapan matanya, terasa tidak benar. "Apa namanya?" tanyaku lagi. Suaraku lebih tajam kali ini. Adrian terlihat sedikit gelagapan. "Siapa?" "Temanmu, yang katanya menjatuhkan parfum ini." Dia tertawa kecil, tapi terdengar dipaksakan. "Kamu ini, sayang, kenapa jadi interogasi begini?" Dia mengulurkan tangan, mencoba mengambil parfum itu dari tanganku, tapi aku menariknya lebih dulu. "Jawab, Adrian," kataku tegas. Dia menatapku beberapa detik, lalu menghela napas panjang. "Aku nggak ingat," katanya akhirnya. "Aku kan sering antar rekan kerja. Bisa siapa saja." Jawaban itu tidak memuaskanku. Adrian bukan tipe orang yang pelupa. Dia selalu detail, selalu mengingat hal-hal kecil, kecuali jika dia memang sedang berusaha menutupi sesuatu. Aku menatap botol parfum itu sekali lagi, lalu meletakkannya di dashboard dengan pelan. Aku tidak ingin bertengkar di sini. Tidak sekarang. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, ini bukan akhir. Ini hanya permulaan dari kebenaran yang lebih menyakitkan. Aku bukan wanita yang mudah menyerah. Aku membangun bisnis ini dari nol, melawan segala rintangan, menghadapi pengkhianatan dalam dunia bisnis, dan bertahan dalam persaingan yang kejam. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa pengkhianatan terburuk justru datang dari orang yang paling kucintai. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan Adrian. Aku bisa merasakannya dalam cara dia berbicara, dalam setiap sentuhan yang terasa semakin asing, dan dalam sorot matanya yang dulu penuh cinta tetapi kini dipenuhi sesuatu yang lain, rasa bersalah, atau mungkin kebohongan. Aku tidak bisa terus duduk diam dan berharap semuanya akan membaik. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Maka, aku memanggil orang yang paling kupercaya, Laras, asisten pribadiku yang telah bersamaku sejak awal aku merintis bisnis ini. Dia lebih dari sekadar asisten. Dia adalah sahabat, tangan kananku, dan seseorang yang akan kulindungi dengan nyawaku. "Laras, aku butuh bantuanmu," kataku dengan suara tegas saat dia duduk di hadapanku di ruang kerjaku yang luas. Mata Laras langsung tajam menatapku. Dia tahu bahwa jika aku berbicara dengan nada seperti ini,
Berarti ada sesuatu yang serius. Tentu, Bu. Ada apa? Aku menghela napas panjang sebelum berkata, aku ingin kau menyelidiki Adrian. Laras terdiam sejenak, tetapi tidak tampak terkejut. Aku bisa melihat bahwa dia sudah mencurigai sesuatu, tetapi menunggu aku yang mengambil langkah pertama. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya. Suaranya penuh keyakinan. Aku ingin tahu kemana dia pergi setelah jam kerja, siapa yang dia temui, dan kalau bisa, dengan siapa dia berhubungan di dalam perusahaan ini. Kataku, jemariku mengepal di atas meja. Aku merasa ini lebih dari sekadar perselingkuhan. Aku takut ada sesuatu yang lebih besar. Laras mengangguk mantap. Saya mengerti. Saya akan segera mencari tahu. Dan dia melakukannya. Tak butuh waktu lama sebelum fakta-fakta itu terungkap satu persatu. 3 hari kemudian, Laras kembali ke ruanganku dengan ekspresi tegang. Dia menyerahkan sebuah amplop berisi foto-foto dan catatan kecil. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada foto Adrian sedang keluar dari sebuah restoran mewah bersama seorang wanita. Wanita yang tidak asing bagiku. Darahku membeku saat melihat wajah itu. Dia adalah sekretaris eksekutif dari salah satu petinggi di perusahaanku. Seseorang yang sering hadir dalam rapat-rapat penting. Seseorang yang selalu terlihat sopan dan profesional di hadapanku. Tetapi kini aku melihatnya bergandengan tangan dengan suamiku. Namanya Nadine, Laras berkata pelan, seolah memberiku waktu untuk mencerna kenyataan yang baru saja menamparku. Dia sudah beberapa bulan bekerja di kantor cabang kita. Dan dari informasi yang saya dapat, dia dan Adrian sering bertemu diam-diam setelah jam kerja. Aku merasakan sesuatu menghantam dadaku dengan keras. Seperti dihantam oleh palu raksasa. Jadi, dia berselingkuh dengan seseorang dari dalam perusahaanku sendiri. Suaraku terdengar dingin, tetapi ada kemarahan yang membara di dalamnya. Laras menatapku penuh simpati. Sepertinya begitu, Bu. Aku mengepalkan jemariku. Aku bisa menerima banyak hal. Aku bisa menerima persaingan bisnis yang keras, fitnah dari luar, bahkan tekanan yang luar biasa. Tapi dikhianati oleh suami yang kubantu dari nol? Dengan wanita yang bekerja di bawah perusahaanku sendiri? Itu penghinaan yang tidak bisa kuterima. Aku menarik napas dalam, mencoba meredam amarah yang bergejolak dalam dadaku. Tidak. Aku tidak akan menyerang dengan emosi. Aku akan bermain dengan cara yang lebih halus. Aku ingin lebih banyak informasi. Kataku mantap. Aku ingin tahu apakah ini hanya sekadar perselingkuhan, atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Aku ingin tahu apakah Adrian hanya mengkhianati pernikahanku, atau dia juga mengkhianati perusahaanku. Laras mengangguk. Saya akan menyelidikinya lebih dalam, Bu. Aku menatap foto-foto di tanganku sekali lagi, membiarkan setiap gambarnya tertanam di benakku. Ini bukan hanya soal cinta yang dikhianati. Ini tentang harga diri. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan diam saja. Malam itu, aku duduk di ruang kerjaku, hanya ditemani cahaya redup dari lampu meja. Di tanganku, sebuah flash drive kecil tergeletak, seolah menantangku untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Laras baru saja menyerahkannya padaku beberapa jam lalu, dengan wajah yang sulit diartikan, antara simpati dan kebencian yang ia tahan demi diriku. Ada sesuatu yang harus ibu lihat, katanya tadi. Suaranya hati-hati. Aku tahu bahwa aku mungkin tidak siap untuk melihat kenyataan ini. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Jadi, dengan napas tertahan,
Aku memasukkan flash drive itu ke laptopku dan membuka file rekaman CCTV yang tersimpan di dalamnya. Layar menampilkan rekaman dari sebuah restoran mewah, tempat yang begitu familiar. Aku sering makan malam di sana bersama Adrian. Restoran itu memiliki suasana romantis, dengan pencahayaan temaram dan alunan musik jazz lembut di latar belakang. Itu adalah tempat kenangan, dan kini menjadi tempat pengkhianatan. Aku menatap layar dengan mata nanar saat sosok suamiku muncul di rekaman. Adrian masuk ke dalam restoran dengan langkah santai, mengenakan kemeja putih yang digulung hingga siku, gaya favoritnya. Tak butuh waktu lama sebelum seorang wanita datang menghampirinya, dan jantungku seketika mencelos. Nadine, wanita yang selama ini bekerja di bawah perusahaanku. Sekretaris pribadiku sendiri. Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka saling tersenyum. Bagaimana tatapan mata mereka berbicara lebih dari yang bisa diungkapkan kata-kata. Lalu, Adrian mengulurkan tangan, menyentuh wajahnya dengan lembut. Sentuhan yang dulu hanya menjadi milikku, dan yang lebih menghancurkan. Nadine tertawa kecil, lalu dengan natural, ia menyandarkan kepalanya ke dada Adrian. Seakan itu adalah tempat yang sudah lama ia tempati. Seakan itu adalah rumahnya. Aku menggigit bibir, berusaha menahan gemuruh emosi yang siap meledak di dadaku. Tak sampai di situ. Beberapa menit kemudian, dalam rekaman itu, Adrian menatap Nadine dengan tatapan yang begitu lembut. Tatapan yang dulu selalu kutemukan setiap kali ia menatapku. Lalu, tanpa ragu, ia menarik Nadine lebih dekat dan mencium bibirnya dengan penuh perasaan. Tenggorokanku tercekat. Aku menutup mulut dengan tangan gemetar, mencoba meredam isakan yang mulai keluar tanpa kendali. Tapi air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Inilah buktinya. Inilah pengkhianatan yang selama ini aku takutkan. Dan yang lebih menyakitkan, ini bukan sekadar hubungan yang baru dimulai. Dari cara mereka saling memandang, dari cara mereka bersentuhan, aku tahu, ini sudah berlangsung lama. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, menatap layar yang sudah lama beralih ke hitam setelah rekaman berakhir. Tapi aku tahu satu hal, ada sesuatu dalam diriku yang hancur malam ini. Bukan hanya hatiku, bukan hanya pernikahanku, tapi juga kepercayaanku terhadap orang-orang yang selama ini kupikir akan selalu ada di sisiku. Aku menghapus air mataku dengan kasar, lalu menutup laptopku dengan satu tarikan napas panjang. Aku tidak akan membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan ini. Jika Adrian dan Nadine berpikir mereka bisa mengkhianatiku begitu saja, mereka salah besar. Karena aku, wanita yang membangun segalanya dari nol, tidak akan jatuh begitu saja. Aku akan membalas. Dan aku akan memastikan mereka menyesal telah mengkhianatiku. Aku mengunci diri di dalam kantorku, membiarkan keheningan menemani amarah yang menggelegak di dalam dadaku. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin itu hanya efek dari kehampaan yang kini merayap dalam diriku. Aku menatap layar laptop yang masih terbuka di hadapanku. Rekaman CCTV itu sudah kutonton berulang kali. Seperti sebuah mimpi buruk yang terus berulang dan tak memberi ruang untuk pelarian. Setiap detik yang kulihat semakin menancapkan pisau ke dalam hatiku, mengoyak setiap sisa kepercayaan yang masih tersisa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin pria yang pernah berjanji untuk selalu mendukungku, untuk selalu berada di sisiku dalam suka dan duka, justru menghancurkan dunia yang telah kubangun dengan segenap tenaga? Aku menekan jemariku ke pelipis, mencoba mengendalikan aliran emosi yang mengancam untuk meledak kapan saja. Dadaku sesak, bukan hanya karena sakit hati,
tetapi juga oleh kemarahan yang membara. Aku telah berjuang terlalu keras, terlalu lama, untuk sampai di titik ini. Aku telah memberikan segalanya, waktu, tenaga, cinta, untuk pria itu, untuk pernikahan kami, untuk impian yang kami bangun bersama. Namun, pada akhirnya, semua itu tidak cukup baginya. Tiba-tiba, rasa jijik menjalari tubuhku. Aku mengingat bagaimana Adrian dulu menggenggam tanganku dengan lembut. Bagaimana dia mencium keningku setiap pagi sebelum pergi bekerja. Bagaimana dia berkata, "Aku bangga padamu, sayang. Kita adalah tim." Tim. Aku tertawa miris. Jika ini adalah bentuk tim baginya, maka dia sudah menusukku dari belakang dengan cara yang paling kejam. Aku merasakan air mata menggenang di mataku lagi, tetapi aku menolaknya. Aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan memberikan kepuasan bagi pengkhianatan ini untuk membuatku terlihat lemah. Tiba-tiba, pintu kantorku diketuk. Suara Laras terdengar dari baliknya, lembut tetapi tegas. "Bu, apakah Anda baik-baik saja?" Aku menarik napas dalam, mencoba meredam kepedihan yang masih menggerogoti dadaku. "Masuk." Laras masuk perlahan, ekspresinya penuh kekhawatiran. Dia menatapku sejenak, lalu berkata, "Anda sudah melihat rekamannya, kan?" Aku mengangguk pelan. Laras menggigit bibirnya, seolah menahan sesuatu yang ingin dikatakannya. "Saya tahu ini sulit, Bu, tapi Anda tidak sendirian." Aku tersenyum tipis, meskipun rasanya hambar di bibirku. "Aku tahu, Laras." Dia menatapku dengan ragu sebelum melanjutkan. "Apa yang akan Anda lakukan sekarang?" Aku terdiam sejenak, membiarkan pertanyaannya menggantung di udara. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Aku ingin marah. Aku ingin menghancurkan sesuatu. Aku ingin menuntut jawaban dari Adrian, dari Nadine. Aku ingin berteriak, menuntut alasan mengapa mereka melakukan ini padaku. Tetapi aku juga tahu bahwa berteriak tidak akan mengubah apapun. Aku menghela napas panjang, menatap keluar jendela kantorku yang menghadap ke kota yang gemerlap. Di luar sana, dunia tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang masih menjalani hidup mereka, tidak peduli bahwa duniaku baru saja runtuh. Aku menoleh ke arah Laras. Mataku yang tadi penuh kesedihan kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam. "Aku tidak akan menangis lagi, Laras," kataku pelan, tetapi penuh ketegasan. "Aku akan bertindak." Karena jika Adrian dan Nadine mengira aku akan diam saja setelah semua ini, mereka salah besar. Aku bukan wanita yang mudah dihancurkan. Dan mereka akan segera mengetahuinya. Malam itu, aku duduk di balik mejaku, menatap layar komputer dengan tatapan yang tajam dan penuh perhitungan. Luka di hatiku masih menganga, tetapi aku tidak akan membiarkannya melemahkanku. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kepedihan. Yang tersisa kini hanyalah tekad untuk membalas. Mereka ingin bermain kotor? Baik, aku akan tunjukkan seperti apa rasanya kehilangan segalanya. Aku membuka berkas-berkas perusahaan di hadapanku. Aku sudah bekerja terlalu lama dan terlalu keras untuk membangun kerajaan bisnis ini. Setiap angka, setiap transaksi, setiap kebijakan perusahaan, semuanya ada dalam kendaliku. Dan jika Adrian berpikir dia bisa mengkhianatiku tanpa konsekuensi, dia akan segera menyadari bahwa aku bukan wanita yang bisa dijatuhkan begitu saja. Laras berdiri di sudut ruangan, menatapku dengan ragu. "Apa rencana Anda, Bu?"
Aku menatapnya sejenak sebelum tersenyum tipis. Pertama, kita pastikan seberapa dalam Adrian telah mengkhianatiku. Aku ingin semua catatan keuangannya selama setahun terakhir. Aku ingin tahu apakah dia hanya mengkhianati pernikahanku atau juga perusahaan ini. Laras mengangguk cepat. Saya akan mengurusnya segera. Aku menghela napas, lalu melanjutkan. Dan Nadine, aku ingin tahu seberapa jauh pengaruhnya di dalam perusahaan. Apakah dia hanya sekadar selingkuhannya? Atau ada permainan yang lebih besar? Aku tidak ingin sekadar membalas dendam dengan amarah buta. Aku ingin menghancurkan mereka dengan presisi, dengan cara yang tidak bisa mereka sangkal atau lawan. Aku ingin memastikan bahwa ketika aku selesai, mereka tidak akan punya apa-apa lagi. Laras menatapku lekat-lekat, lalu berkata, "Anda yakin ingin melakukan ini?" Aku menatapnya dengan mata yang tak lagi berembun oleh kesedihan. Aku tidak punya pilihan lain. Aku pernah mencintai Adrian. Aku pernah mempercayainya dengan segenap hatiku. Tapi sekarang, dia bukan lagi suamiku. Dia adalah musuhku. Dan dalam permainan ini, aku tidak akan kalah. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela ruang kantor yang menjulang tinggi, menyaksikan kerlip lampu kota yang tak pernah tidur. Dulu, pemandangan ini memberikanku rasa bangga, sebuah pengingat bahwa aku telah berhasil membangun impianku dari nol. Tapi malam ini, yang kulihat bukan hanya gedung-gedung megah, melainkan medan pertempuran. Medan pertempuran di mana aku harus menghancurkan musuhku. Nadine, sekretaris pribadiku yang telah kujaga, kuberi kepercayaan, dan bahkan kubantu berkembang di perusahaan ini. Tapi bagaimana dia membalasnya? Dengan menusukku dari belakang, merusak rumah tanggaku, dan mengkhianati kepercayaanku dengan cara paling menjijikan. Tapi dia tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik menatap Laras, asistensi pribadiku yang setia. Di matanya, ada kilatan ketegangan, tetapi juga kesetiaan yang tak tergoyahkan. "Laras," kataku, suaraku tenang tapi penuh perhitungan. "Ya, Bu." Aku berjalan ke mejaku, mengambil satu set berkas yang telah kususun dengan sempurna. Aku ingin Nadine terlibat dalam proyek keuangan baru. Proyek besar, penuh dengan detail yang kompleks. Aku ingin dia menangani langsung semua transaksi masuk dan keluar. Laras mengernyit. "Anda ingin dia bertanggung jawab atas dokumen-dokumen keuangan?" Aku mengangguk. "Bukan sembarang dokumen. Aku ingin memastikan bahwa dalam setumpuk laporan dan perjanjian itu, ada beberapa klausul yang samar, beberapa celah yang bisa menjebaknya. Jika dia tidak membaca dengan teliti, dan aku yakin dia tidak akan, maka dia akan bertanggung jawab atas penyimpangan keuangan dalam proyek ini." Laras menelan ludah, lalu berkata pelan, "Jika dia menandatangani sesuatu yang mengarah pada skandal keuangan, itu bisa menjadi bumerang bagi dia." Aku menyeringai dingin. "Tepat sekali. Aku tahu betul bagaimana Nadine bekerja. Dia ambisius, serakah, dan selalu ingin mendapatkan lebih dari yang seharusnya. Dia pasti berpikir bahwa perselingkuhannya dengan Adrian akan membawanya ke posisi yang lebih tinggi. Dia pasti membayangkan bahwa suatu hari nanti, dia bisa mengambil tempatku, bukan hanya di sisi Adrian, tapi juga di dalam perusahaan ini. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Keesokan harinya, rencanaku mulai berjalan. Aku memanggil Nadine ke ruanganku, menyambutnya dengan senyuman ramah yang kubentuk dengan sempurna. Aku harus memainkan peran ini dengan baik,
Aku harus membuatnya percaya bahwa aku masih wanita naif yang tidak mencurigai apapun. Nadine, duduklah, kataku lembut. Dia menurut, meskipun ada sedikit kegugupan di matanya. Bagus, setidaknya dia masih memiliki insting yang memperingatkannya bahwa sesuatu tidak beres. Aku ingin berbicara tentang perkembangan kariermu di perusahaan ini. Lanjutku, menyusun nada suaraku dengan hati-hati. Kau telah bekerja keras, dan aku pikir sudah waktunya kau mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Mata Nadine berbinar. Aku bisa melihat bagaimana keserakahan dengan cepat mengalahkan rasa gugupnya. Terima kasih, Bu. Saya sangat menghargai kesempatan ini. Aku mengambil setumpuk dokumen yang sudah kusiapkan dan meletakkannya di hadapannya. Aku ingin kau menangani proyek keuangan baru ini. Nilainya cukup besar dan membutuhkan seseorang yang teliti serta bisa dipercaya. Kata bisa dipercaya keluar dari mulutku seperti racun. Tetapi Nadine terlalu sibuk dengan euforia barunya untuk menyadarinya. Saya siap, Bu. Saya akan memastikan semuanya berjalan lancar, katanya dengan percaya diri. Aku tersenyum tipis. Bagus. Pastikan kau membaca semuanya dengan teliti sebelum menandatangani dokumen apapun. Dia mengangguk antusias. Tidak menyadari bahwa jebakanku telah dipasang dengan sempurna. Begitu dia menandatangani dokumen itu, namanya akan langsung terkait dengan serangkaian transaksi mencurigakan. Jika ada penyelidikan, dialah yang pertama kali akan disalahkan. Dan Adrian, jika dia mencoba menyelamatkannya, itu hanya akan membuktikan bahwa mereka memang memiliki hubungan lebih dari sekadar profesional. Aku akan membiarkan mereka berdua tenggelam dalam lumpur yang mereka buat sendiri. Nadine menatapku dengan penuh rasa percaya diri, seolah dia benar-benar berpikir ini adalah langkah besar dalam karirnya. Aku menatap balik dengan tatapan penuh kemenangan yang kusimpan dalam hati. Jika dia mengira bisa mengambil sesuatu dariku tanpa konsekuensi, dia akan segera mengetahui betapa salahnya dia. Permainan ini baru saja dimulai. Aku duduk di kursi kulit hitam di dalam ruanganku. Jari-jariku mengetuk meja dengan ritme pelan namun pasti. Dalam kepalaku, roda-roda rencana terus berputar, menyusun kehancuran bagi pria yang dulu kusebut suami. Adrian. Pria yang dulu kucintai, pria yang bersumpah akan selalu ada di sampingku, kini berubah menjadi pengkhianat yang tega menusuk dari belakang. Dia mengira bisa berselingkuh dengan sekretarisku dan tetap melanjutkan hidupnya seolah tak terjadi apa-apa. Dia lupa dengan siapa dia berurusan. Aku telah membangun bisnis ini dari nol, dengan darah, keringat, dan air mata. Aku tahu setiap celah, setiap kontrak, setiap bagian dari perusahaan ini lebih baik dari siapapun, termasuk dirinya. Dan jika Adrian berpikir bahwa dia bisa berjalan begitu saja setelah mengkhianatiku, aku akan memastikan bahwa dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku memanggil Laras, asistensi pribadiku yang setia. Begitu dia masuk, aku menatapnya dengan tajam. Sudah kau siapkan semuanya? Laras mengangguk cepat. Ya, Bu. Kami telah mengamandemen beberapa kontrak bisnis yang berkaitan dengan Adrian. Secara legal, semua terlihat biasa saja. Tapi dalam beberapa bulan ke depan, semua yang ia kelola akan mulai berantakan. Aku menarik napas dalam. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah keadilan yang kuambil dengan tanganku sendiri. Aku ingin dia tidak menyadari ini sampai semuanya terlambat, kataku pelan. Mataku menatap tajam layar komputer yang menampilkan laporan keuangan. Aku ingin dia merasa aman, percaya diri, hingga tiba-tiba semuanya runtuh di sekelilingnya.
Laras menelan ludah. Dan jika dia mencari bantuan? Aku tersenyum dingin. Siapa yang akan membantunya? Nadine? Dia sendiri akan sibuk menghadapi jebakan yang sudah kita siapkan. Adrian akan berdiri sendirian, menyaksikan bisnisnya tenggelam tanpa bisa berbuat apa-apa. Aku membayangkan wajahnya saat menyadari bahwa semua yang ia bangun perlahan-lahan hancur. Bagaimana ia akan mencoba melawan, mencoba mencari penyebabnya, hanya untuk menemukan bahwa semua sudah terlambat. Aku ingin melihat ekspresi paniknya saat menyadari bahwa setiap kesepakatan yang ia buat, setiap keputusan yang ia ambil, telah dimanipulasi olehku dari balik layar. Aku ingin melihatnya terpuruk, persis seperti yang dia lakukan padaku. Beberapa minggu kemudian, tanda-tanda awal kehancurannya mulai terlihat. Adrian pulang dengan wajah kusut, dasinya longgar, dan matanya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Aku duduk di sofa, menyesap segelas anggur merah sambil berpura-pura tak peduli. "Kenapa kau terlihat kacau?" tanyaku dengan suara yang sengaja kubuat terdengar santai. Dia menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan frustasi. Ada yang tidak beres dengan bisnis. Kontrak yang seharusnya menguntungkan tiba-tiba berubah. Investor mulai menarik diri. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku menatapnya, berpura-pura prihatin. "Oh, mungkin seseorang menjebakmu." Dia menggeleng, tidak menyadari ironi dari kata-kataku. Aku tidak tahu. Aku harus mencari solusinya sebelum semuanya semakin buruk. Aku tersenyum dalam hati. Tidak ada solusi, Adrian. Karena sejak awal, aku yang merancang kehancuranmu. Dan aku akan menikmati setiap detiknya. Aku duduk di ruanganku, menikmati secangkir kopi yang masih mengepul. Dari lantai tertinggi gedung ini, aku bisa melihat kota yang telah menjadi saksi bisu perjuanganku selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, aku tidak memikirkan bisnisku atau kesuksesan yang telah kuraih. Hari ini, aku menunggu sesuatu yang lebih memuaskan. Kehancuran mereka. Telepon di mejaku berdering. Aku mengangkatnya dengan tenang. "Bu, Anda harus melihat ini." Suara Laras terdengar penuh ketegangan, tetapi ada nada puas yang tersembunyi di baliknya. Aku beranjak dari kursiku dan berjalan ke ruang rapat, di mana layar besar sudah menampilkan siaran berita langsung. Di layar, wajah Nadine terpampang jelas. Wajah yang dulu selalu terlihat percaya diri, kini pucat pasi. Sekretaris eksekutif dari salah satu perusahaan ternama diduga terlibat dalam skandal korupsi setelah ditemukan bukti bahwa ia menyalahgunakan dana perusahaan dalam beberapa proyek. Sumber terpercaya mengungkapkan bahwa bukti-bukti ini mengarah langsung padanya, meskipun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak perusahaan. Aku menyandarkan diri ke kursi dengan ekspresi puas. "Akhirnya," bisikku pelan. Laras berdiri di sampingku. Matanya tetap tertuju pada layar. Dia tidak punya jalan keluar. Semua dokumen yang dia tanda tangani mengarah padanya. Dewan direksi sudah setuju untuk segera memecatnya. Dan begitu ini sampai ke tangan media, reputasinya habis. Aku tersenyum kecil. Bagaimana reaksinya? Laras mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan rekaman CCTV yang diambil dari ruang direksi beberapa jam lalu. Di dalam video itu, Nadine berdiri dengan wajah panik, matanya penuh air mata. "Tidak mungkin. Aku dijebak. Aku hanya menandatangani dokumen yang diberikan padaku. Aku tidak tahu ini ilegal." Ketua Dewan Direksi menatapnya dengan dingin. "Ketidaktahuan bukan alasan. Semua yang terjadi ada di bawah tanggung jawabmu.
dan perusahaan tidak bisa menanggung risiko lebih lama. Mulai hari ini, kau dipecat, dan kami akan menyerahkan ini ke pihak berwenang jika diperlukan." Nadine terisak. Tangannya gemetar saat meraih ponselnya. Mungkin ingin menghubungi seseorang yang bisa menyelamatkannya. Aku tahu persis siapa yang ada di pikirannya. Adrian. Aku menoleh ke Laras. Adrian. Laras mengangguk. Dia mulai panik. Bisnisnya sudah diambang kehancuran. Dan sekarang skandal ini menyeret namanya juga. Beberapa investor sudah menarik diri. Dan bank mulai mempertanyakan keuangan mereka. Aku menahan senyum. Suamiku pasti berpikir bahwa setidaknya dia masih bisa mengandalkan Nadine. Tapi sekarang, Nadine bukan lagi seorang sekretaris cerdas yang penuh percaya diri. Dia adalah seorang wanita yang kehilangan segalanya. Dan satu-satunya tempat untuk berpaling adalah kepada pria yang juga sedang kehilangan segalanya. Aku bisa membayangkan bagaimana mereka berdua saat ini, duduk dalam kepanikan, saling menyalahkan, tanpa tahu bagaimana cara keluar dari neraka yang mereka ciptakan sendiri. "Bagaimana kalau kita beri mereka sedikit waktu?" kataku pelan, menyesap kopi yang sudah mulai mendingin. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka bisa jatuh sebelum pukulan terakhir. Laras tersenyum kecil. "Seperti yang Anda katakan, Bu, permainan ini baru saja dimulai. Dan aku siap untuk memberikan pukulan terakhir yang akan menghancurkan mereka sepenuhnya." Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Aku duduk di ruanganku dengan tenang, mengamati layar komputer yang menampilkan berita terbaru. Wajah Adrian terpampang di sana, bukan sebagai pengusaha sukses, bukan sebagai pria berkarisma yang dulu kukagumi, melainkan sebagai pria yang sedang terpuruk, kehilangan segalanya. Mantan eksekutif perusahaan ternama mengalami krisis keuangan setelah serangkaian skandal yang mengguncang bisnisnya. Investor menarik diri, proyek-proyek gagal, dan kini ia menghadapi ancaman kebangkrutan. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa situasi ini disebabkan oleh kesalahan manajerial yang fatal, termasuk kepercayaan buta kepada orang-orang yang salah. Orang-orang yang salah. Aku tertawa kecil. Tidak, Adrian, kau tidak mempercayai orang yang salah. Kau mengkhianati orang yang seharusnya paling bisa kau percaya. Aku. Pintu ruanganku terbuka dengan keras. Adrian berdiri di sana. Wajahnya penuh kemarahan dan keputusasaan. Matanya merah, dasinya berantakan. Dan untuk pertama kalinya, dia terlihat seperti pria yang kalah. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya gemetar, campuran antara marah dan panik. Aku hanya tersenyum tipis, menautkan jemariku di atas meja. Melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak awal. "Aku kehilangan segalanya," teriaknya. "Bisnisku hancur. Nadine, dia tak bisa berbuat apa-apa. Aku mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Aku tidak tertarik mendengar ceritamu, Adrian. Aku sudah terlalu lelah mendengar kebohonganmu, janji-janji kosongmu, dan pengkhianatanmu." Dia menatapku dengan napas tersengal. Lalu pandangannya tertuju pada map di atas meja. Tangannya terulur, membuka isinya, dan aku bisa melihat bagaimana wajahnya berubah saat menyadari apa itu. Dokumen perceraian. "Aku tidak membutuhkanmu lagi," kataku dengan suara tenang. "Aku ingin kau keluar dari hidupku sepenuhnya. Aku tidak akan meninggalkanmu tanpa apa-apa. Tentu saja, aku sudah memastikan kau memiliki cukup uang untuk bertahan. Tapi kau tidak akan pernah bisa kembali ke dunia bisnis. Tidak dengan reputasimu yang sudah hancur." Dia menatapku, mulutnya sedikit terbuka,
Seakan ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak menemukan kata-kata yang tepat. Semua ini rencanamu, bisiknya. Aku tersenyum puas. Kau pikir aku akan diam saja setelah kau mengkhianatiku? Kau pikir aku akan menangis di sudut ruangan, meratapi nasib? Tidak, Adrian. Aku tidak seperti itu. Aku membangun segalanya dari nol, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan suamiku sendiri, merusaknya. Dia tertawa miris, membanting map itu ke meja. Jadi ini balas dendammu? Bukan balas dendam. Aku mengoreksi. Ini adalah pembelajaran. Untukmu. Untuk Nadine. Untuk siapapun yang berpikir bisa mengambil sesuatu dariku tanpa konsekuensi. Adrian menggeleng, menatapku dengan tatapan kosong. Aku mencintaimu. Kau tahu itu, kan? Aku tertawa kecil. Lucu sekali. Kau menyebut ini cinta. Aku berdiri dari kursiku, berjalan mengelilingi meja hingga aku berdiri tepat di depannya. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan mengkhianatiku. Kau tidak akan menyentuh wanita lain saat aku bekerja keras untuk kita. Kau tidak akan berdiri di sini dalam keadaan hancur karena perbuatanmu sendiri. Aku menyerahkan pulpen kepadanya. Tanda tangani dokumen itu, Adrian, dan keluarlah dari hidupku. Tangannya gemetar saat mengambil pulpen itu. Aku bisa melihat bagaimana dia masih ingin melawan, masih ingin mencari celah untuk keluar dari kehancurannya. Tapi dia tahu bahwa kali ini tidak ada jalan keluar. Dengan gerakan perlahan, dia menandatangani namanya di atas kertas. Begitu selesai, aku mengambil kembali dokumen itu dan memasukkannya ke dalam map. Sekarang, kau bebas, kataku. Bebas untuk hidup dengan konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Adrian menatapku sekali lagi, seakan mencoba mencari sisa-sisa perasaan dalam diriku. Tapi dia tidak akan menemukannya. Aku sudah selesai dengannya. Tanpa sepatah kata lagi, dia berbalik dan berjalan keluar dari ruanganku. Begitu pintu tertutup, aku menarik napas panjang, membiarkan udara memenuhi paru-paruku. Aku melirik keluar jendela, ke kota yang tetap berdiri, tak peduli dengan drama yang terjadi di dalam gedung ini. Aku telah kehilangan seorang suami. Tapi aku mendapatkan kembali sesuatu yang lebih berharga. Diriku sendiri. Malam itu hujan turun deras. Langit seakan menangis. Tapi aku tidak. Tidak lagi. Aku baru saja menyelesaikan pertemuan dengan Dewan Direksi ketika ponselku bergetar. Nomor yang dulu kuhafal di luar kepala kini terasa asing di layar. Aku menghela napas. Aku tahu dia akan datang, cepat atau lambat. Dan aku benar. Saat aku keluar dari gedung kantor, sosoknya berdiri di sana. Basah kuyup, rambutnya berantakan. Jas yang dulu selalu rapi kini tampak kusut. Dia bukan lagi pria yang kukenal. Bukan lagi Adrian yang penuh percaya diri, yang berjalan dengan kepala tegak seakan dunia ada di genggamannya. Mungkin kata-katanya akan meluluhkanku. Mungkin aku akan berpikir ulang, memberi dia kesempatan kedua. Tapi wanita yang berdiri di sini malam ini bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku melangkah mendekat, cukup dekat hingga aku bisa melihat dengan jelas kesedihan di matanya. Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Adrian? Bisikku pelan. Bukan karena kau selingkuh. Bukan karena kau menghancurkan kepercayaan yang kuberikan padamu. Dia diam, menunggu kata-kataku dengan napas tertahan. Aku paling terluka karena aku pernah berpikir bahwa kau adalah satu-satunya orang di dunia ini yang tidak akan menyakitiku.
Aku bisa melihat bagaimana kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada pukulan apapun. Rahangnya menegang, matanya berkedip cepat, seakan mencoba menahan sesuatu yang ingin keluar. Tapi aku belajar sesuatu dari semua ini, lanjutku. Tidak ada yang benar-benar bisa diandalkan selain diriku sendiri. Aku mengeluarkan amplop dari dalam tasku dan menyodorkannya padanya. Ini adalah transfer terakhir yang akan kau dapatkan dariku. Setelah ini, aku tidak ingin lagi ada hubungan antara kita. Aku sudah memberimu lebih dari cukup. Lebih dari yang pantas kau terima. Dia menatap amplop itu, lalu menatapku lagi. Aku tidak butuh uangmu. Aku butuh kau. Aku tersenyum kecil, kali ini tanpa kepahitan. Sayangnya, Adrian, kau membuang aku jauh sebelum kau menyadarinya. Aku melangkah pergi, membuka pintu mobilku, tapi sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi. Semoga hidup barumu menyenangkan. Lalu aku masuk ke dalam mobil dan menutup pintunya. Di luar, aku bisa melihatnya berdiri diam di bawah hujan. Tapi aku tidak akan menengok ke belakang lagi. Tidak kali ini. Tidak pernah lagi. Dunia tak lagi mengenal Adrian sebagai sosok yang berkuasa. Nama yang dulu disegani di dunia bisnis kini hanya menjadi bahan cibiran. Perusahaan-perusahaan besar yang dulu berebut bekerja sama dengannya kini menutup pintu rapat-rapat. Tidak ada undangan pertemuan, tidak ada konferensi bisnis, tidak ada kemewahan yang dulu selalu mengelilinginya. Aku membaca berita pagi itu, sebuah artikel tentang kebangkrutan perusahaannya. Mantan eksekutif terkemuka akhirnya jatuh ke titik nadir setelah gagal mempertahankan bisnisnya. Skandal yang mengguncang perusahaan menjadi pukulan terakhir yang membuatnya tersingkir dari dunia bisnis. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia telah menjual asetnya satu persatu untuk bertahan hidup. Aku menyesap kopiku, menikmati ironi yang begitu sempurna. Suamiku, pria yang dulu merasa tak tersentuh, kini benar-benar kehilangan segalanya. Dan yang lebih menyedihkan, dia sendirian. Aku menutup artikel itu dan mengalihkan pandanganku keluar jendela. Di kejauhan, aku bisa melihat gedung tempat aku membangun impianku dari nol. Aku tersenyum tipis. Aku masih berdiri tegak di sini, lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Adrian, dia jatuh. Dan jatuh sendirian. Aku sempat mendengar bahwa Nadine meninggalkannya segera setelah skandal mencuat. Wanita itu dengan cepat berpaling pada pria lain. Seseorang yang bisa memberinya stabilitas, keamanan, dan kekayaan yang Adrian tak lagi miliki. Lucu sekali. Pria yang rela mengkhianatiku demi wanita lain kini merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Aku bisa membayangkan bagaimana ia duduk di sebuah apartemen kecil, jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati, dengan segelas minuman di tangan, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Bertanya-tanya apakah ada jalan untuk kembali. Tapi tidak ada. Tidak ada jalan kembali bagi orang-orang seperti dia. Aku menaruh cangkir kopi ke meja dan menarik napas panjang. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada penyesalan. Hanya ada kelegaan. Akhirnya, aku bebas. Bebas dari pengkhianatan, dari manipulasi, dari luka yang pernah ia berikan. Dan aku tahu satu hal dengan pasti, dalam permainan ini, aku adalah pemenangnya. Langkahku menggema di lorong panjang, diiringi bisikan-bisikan penuh kekaguman dari para eksekutif yang berbaris di sisi ruangan. Mereka menatapku dengan hormat, beberapa dengan kekaguman yang tak mereka sembunyikan. Aku tahu, mereka melihatku bukan hanya sebagai seorang CEO, tetapi sebagai seorang pemenang.
Aku baru saja keluar dari ruang rapat setelah mengamankan kesepakatan bisnis terbesar sepanjang karierku. Kesepakatan yang akan membawa perusahaanku ke tingkat yang lebih tinggi, menjadikannya lebih berkuasa dari sebelumnya. Dan aku melakukannya sendiri, tanpa suami yang mengkhianatiku, tanpa sekretaris yang menusukku dari belakang, tanpa siapapun yang mencoba menjatuhkanku. Aku adalah pusat dari semua ini. Aku membangun impianku dari nol, dan aku mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Saat aku melangkah keluar dari gedung, angin sejuk menyentuh kulitku. Matahari bersinar terang di atas langit kota, seakan menyambut era baruku. Era di mana aku tak lagi menjadi wanita yang harus bergantung pada siapapun, di mana aku berdiri di atas kekuatanku sendiri. Sebuah mobil hitam menunggu di depan pintu masuk. Asisten pribadiku membuka pintu, tersenyum bangga. "Selamat, Bu. Anda berhasil lagi," katanya. Aku tersenyum tipis, lalu masuk ke dalam mobil dengan percaya diri. "Tentu saja," jawabku. "Aku selalu berhasil." Di luar sana, dunia bisnis akan terus berputar. Akan ada lebih banyak tantangan, lebih banyak pengkhianatan, lebih banyak rintangan. Tapi aku tidak akan goyah. Aku lebih kuat. Aku lebih cerdas. Aku lebih berharga dari yang pernah mereka bayangkan. Dan ini bukan akhir dari kisahku. Ini baru permulaan dulu. Aku berpikir bahwa kebahagiaan sejati datang dari memiliki segalanya. Cinta, keluarga, dan kesuksesan. Aku percaya bahwa selama aku bekerja keras, mencintai dengan tulus, dan memberikan yang terbaik, dunia akan memperlakukanku dengan adil. Tapi hidup memberiku pelajaran pahit. Pengkhianatan menghancurkanku. Cinta yang kubangun dengan kepercayaan runtuh di hadapanku. Aku kehilangan seseorang yang dulu kupikir adalah bagian dari diriku. Namun, di saat aku terjatuh, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih penting. Aku tidak pernah benar-benar kehilangan apapun. Sebaliknya, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, diriku sendiri. Aku bukan wanita yang bisa dihancurkan oleh pria manapun. Aku bukan seseorang yang akan larut dalam kesedihan dan meratapi nasib. Aku adalah wanita yang bangkit dari luka, yang menjadikan pengkhianatan sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih kuat. Kini, aku berdiri tegak, bukan sebagai seseorang yang dikhianati, tapi sebagai seseorang yang menang. Dan aku tahu, tidak ada lagi yang bisa menghancurkanku. Tidak hari ini, tidak besok, tidak pernah lagi.